Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Sudiawati. Bersama saya ada Bapak Eko Sugiarto, Bapak Juli Jati Prambudi, dan Bapak Muhammad Ibnan Syarif. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai the meaning of the Malang Max philosophy based on augmented reality. Topeng memiliki berbagai peran dan fungsi yang bervariasi di setiap daerah dan negara, dipengaruhi oleh adat istiadat dan kepercayaan yang berbeda. Perbedaan tersebut mencakup penggunaan topeng sebagai perwujudan sarana pemujaan, perlengkapan kubur, atribut busana tari, dan tujuan lainnya. Topeng dianggap sebagai ukiran yang mencerminkan karakteristik pribadi seseorang. Pemakaian topeng dalam pertunjukan atau upacara tradisional dapat menggambarkan karakter tokoh atau entitas tertentu dengan setiap elemen pada topeng mencerminkan atribut khusus. Cerita Panji pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-13 pada masa pemerintahan Kerajaan di Singosari. Meskipun demikian, menurut Winarno, adanya relief Candi Panataran yang dibangun pada tahun 1369 yang menggambarkan adegan Panji Kartala dan Punokawan Prasanta setidaknya dapat dijadikan bukti bahwa cerita Panji sudah menjadi populer di Jawa Timur pada abad ke-14. Museum Panji sendiri terletak di Desa Tumpang dan menyimpan banyak koleksi topeng bersejarah. Selain itu juga terdapat kampung topeng yang terletak di Telogowaru serta pertunjukan tari topeng Malang di Desa Kedung Mongko yang dibenarkan seminggu sekali. Lokasi dan pertunjukan topeng tersebut adalah sumber belajar dan wisata baik remaja, dewasa maupun peneliti yang berkunjung ke sana. Budaya Panji ini memiliki banyak nilai pendidikan karakter yang dapat dijadikan pedoman hidup. Namun tantangan di lapangan minimnya publikasi terkait paket wisata desa wisata topeng Panji permasalahan ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas wisata dan media pembelajaran yang lengkap. Oleh karena itu, saat ini desa wisata Topeng Panji hanya dianggap sebagai wahana wisata keluarga biasa dan belum memenuhi standar untuk menjadi destinasi wisata bertaraf internasional. Untuk mengatasi permasalahan ini, peneliti berusaha menciptakan sebuah infografis topeng menggunakan teknologi augmented reality. Metode penelitian menggunakan Brock and Gale, di mana dari 10 langkah menjadi 7 langkah, yang terdiri dari penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, pengembangan draft produk, uji coba lapangan, penyempurnaan produk hasil lapangan, penyempurnaan produk akhir, diseminasi, dan implementasi. Hasil dan pembahasan Panji Asmoro Bangun. Topeng Panji Asmoro Bangun merupakan topeng yang ada di Museum Panji Malang. Topeng tersebut peneliti digunakan sebagai marker yang bersifat markerless sehingga wisatawan langsung dapat memindai topeng Panji Asmoro Bangun asli di museumnya, yang kemudian akan muncul informasi yang dapat dibaca oleh pengunjung. Dalam tampilan pada layar HP dan gadget akan terlihat tokoh Panji Asmoro Bangun berada di sebelah kiri dan tulisan informasi berada di sebelah kanan. Hal tersebut dikembangkan berdasarkan prinsip desain grafis yang yaitu sekuen adalah membuat bagian-bagian prioritas dan mengurutkan dari yang harus dibaca dari pertama sampai ke dibaca dari belakang. Layar background dibuat dengan warna biru tua untuk mencerminkan sifat Panji Asmorobangun sebagai tokoh yang hebat dan dapat diandalkan. Pemilihan warna biru tua didasarkan pada teori warna yang melambangkan kepercayaan, kesetiaan, kelembutan, kehebatan, loyalitas, dan keandalan. Karena ini mengacu pada representasi Panji Asmorobangun juga dikenal sebagai Raden Inu Ketapati, putra Raja Lembu Amiluhun dari Kerajaan Jenggala yang gigih dalam memperjuangkan kebenaran, mempertahankan wilayah dan rakyatnya serta setia terhadap pasangannya. Dewi Sekartaji. Dewi Sekartaji adalah nama lain dari Galuh Candrakirana, putri dari Raja Lembu Merdadu dari Kerajaan Panjalu, dan merupakan istri dari Panji Asmorobangun. Visualisasi infografis karakter Dewi Sekartaji diambil dari bentuk asli topeng Dewi Sekartaji dan digabungkan dengan kostum dari topeng Malangan. Background pada layar dibuat berwarna biru tua, merepresentasikan bahwa Dewi Sekartaji adalah wanita yang teguh dengan pendiriannya dalam keadaan apapun. Warna biru tua dalam teori warna melambangkan kebijaksanaan, kekuatan, persahabatan, dan kebenaran. Selain itu, pada background terdapat efek bunga Kamboja berwarna merah muda berterbangan yang merepresentasikan cinta dan kasih sayang. Hal tersebut merujuk pada perwujudan Dewi Sekartaji bahwa dia adalah wanita penuh dengan cinta kasih yang memegang teguh kebenaran serta teguh pada pendirian. Dewi Ragil Kuning. Background pada layar dibuat berwarna abu-abu merepresentasikan bahwa Dewi Ragil Kuning adalah orang yang penuh kasih sayang dan perhatian kepada saudara dan keluarganya. Warna abu-abu dalam teori warna melambangkan kecerdasan, kesederhanaan, dan respek. Selain itu, pada background terdapat efek daun bertebangan berwarna kuning keemasan. Hal tersebut merujuk pada perwujudan Dewi Ragil Kuning
bahwa dia adalah simbol dari optimisme dan kebahagiaan ketika Dewi Raghukuning memberikan semangat pada Dewi Sekartaji agar tetap setia kepada Panji Asmarabangun dikala dirundung pertengkaran. Raden Gunungsari. Raden Gunungsari adalah saudara dari Dewi Sekartaji, putra dari Raja Lempu Amerdadu dari Kerajaan Panjalu yang mempersatukan Panji Asmarabangun dengan Dewi Sekartaji. Visualisasi infografis karakter Raden Gunungsari diambil dari bentuk asli topeng Raden Gunungsari dan digabung dengan kostum tari topeng Malang. Background pada layar dibuat berwarna abu-abu merepresentasikan bahwa Raden Gunungsari adalah orang yang penuh kasih sayang dan perhatian kepada saudara dan keluarganya. Warna abu-abu dalam teori warna melambangkan kecerdasan, kesederhanaan, dan respect. Selain itu pada background terdapat efek daun berterbangan berwarna kuning keemasan. Hal tersebut merujuk pada perwujudan Raden Gunungsari bahwa dia adalah simbol dari optimisme dan kebahagiaan ketika Raden Gunungsari memberikan semangat kepada Panji Asmarabangun agar tetap setia kepada Dewi Raghukuning dikala dirundung pertengkaran. Topeng Klono Sewandono. Klono Sewandono adalah raja dari kerajaan Sabrang, musuh dari Panji Asmarabangun yang ingin memperistri Dewi Sekartaji dengan cara menculik. Pada akhirnya Dewi Sekartaji dapat diselamatkan oleh Panji Asmarabangun. Visualisasi infografis karakter Klono Sewandono diambil dari bentuk asli topeng Klono Sewandono dan digabung dengan kostum tari topeng Malang. Background dibuat berwarna hitam kecoklatan merepresentasikan bahwa Klono Sewandono adalah orang yang jahat. Warna hitam dalam teori warna melambangkan penyesalan, amarah, kematian, dan ketakutan. Selain itu, pada background terdapat efek kobaran api yang merepresentasikan kemarahan. Hal tersebut merujuk pada perwujudan Klono Sewandono bahwa dia adalah simbol manusia yang kesadarannya melakukan perbuatan jahat dan penuh keserakahan dan merebutkan sesuatu yang bukan miliknya, seperti memperebutkan Dewi Sekartaji dan Panji Asmarabangun. Bapang Jayastika. Bapang Jayastika adalah adipati dari Banjar Patoman yang merupakan salah satu wilayah kekuasaan Raja Klono Sewandono. Bapang adalah pengikut pada pihak Klono Sewandono, musuh dari Panji Asmarabangun. Visualisasi infografis karakter Bapang Jayastika diambil dari bentuk asli topeng Bapang Jayastika dan digabung dengan kostum tari topeng Malang. Background dibuat berwarna hitam kecoklatan merepresentasikan bahwa Bapang Jayastika adalah orang yang jahat. Warna hitam dalam teori warna melambangkan penyesalan, amarah, kematian, dan ketakutan. Selain itu, pada background terdapat efek kobaran api yang merepresentasikan kemarahan. Hal tersebut merujuk pada perwujudan Bapang Jayastika bahwa dia adalah simbol manusia yang kesadarannya melakukan perbuatan jahat dan penuh keserakahan dan memperebutkan sesuatu yang bukan miliknya seperti memperebutkan Dewi Sekartaji dari Panji Asmarabangun untuk membantu Klono Sewandono. Topeng Wanaroseta. Wanaroseta ada Anoman adalah syarat dari Dewi Sekartaji ketika dilamar oleh Panji Asmarabangun. Panji Asmarabangun harus mampu menghadirkan keras sakti yang berbulu putih untuk dapat merunting Dewi Sekartaji. Visualisasi infografis karakter Wanaroseta diambil dari bentuk asli topeng Wanaroseta dan digabungkan dengan kostum tari topeng Malang. Background dibuat berwarna hitam kecoklatan merepresentasikan bahwa Wanaroseta adalah sosok yang sulit ditakluk dan sulit didapatkan. Warna hitam dalam teori warna melambangkan kemisteriusan. Selain itu, pada background terdapat efek kobaran api yang merepresentasikan kemarahan. Hal tersebut merujuk pada perwujudan Wanaroseta bahwa dia adalah simbol makhluk yang kesadarannya penuh dengan misteri. Aplikasi infografis topeng Panji berbasis augmented reality ini menggambarkan topeng beserta kostum yang dipakai penari beserta makna filosofinya. Penggambaran karakter setiap topeng diharapkan mampu menjadi teladan bagi generasi muda agar bisa mengetahui mana sifat baik dan mana yang buruk. Pemberian warna background beserta aksesoris di dalamnya menyesuaikan dengan sifat penggambaran setiap topeng setelah didampingi dengan infografis yang menarik dan interaktif. Aplikasi digital ini juga diharapkan mampu mendongkrak citra museum serta dapat dijadikan media pembelajaran bagi anak didik maupun masyarakat umum.